Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, si Redmi Note 9 baru aja kemarin ke bagian update ke MIUI 12.5.4 NHC guys ya. Nah, di video kali ini kita akan nge-review MIUI yang satu ini. Sebenarnya juga untuk update-annya nggak terlalu banyak sih ya kalau misalnya kita lihat. Tapi ada beberapa poin yang harus saya sampaikan, terutama dari segi performa dan juga masalah optimalisasi MIUI. Ada juga beberapa fitur tambahan yang ada di versi MIUI kali ini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas MIUI yang satu ini, yaitu MIUI 12.5.4.0 NHC untuk Redmi Note 9. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelumnya kita bahas dari segi size-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk size-nya sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget untuk updatean kali ini. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk size-nya cuma sekitaran 469 MB aja untuk MIUI 12.5.4.0 NHC guys ya. Nah, terus juga untuk masalah yang diupdate nggak terlalu banyak kalau misalnya kita lihat, dan di sini lebih fokus ke masalah sistem ya guys ya. Di sini yang diupdate adalah patch keamanan Android diperbarui di bulan Januari 2022. Terus juga untuk keamanan sistem yang ditingkatkan. Ya, cuman segitu aja. Bahkan memang klaimnya dari Xiaomi hanyalah itu ya guys ya. Dan apakah hanya itu yang baru? Nggak ada fitur tambahan? Tenang, ada fitur tambahan. Cuman ada beberapa aja sih guys ya. Dari mulai parental screenshot. Nah, sebenarnya fitur ini cukup keren kalau misalkan saya lihat. Kemarin saya udah coba fitur ini dan cukup lumayan menarik. Katanya fitur ini memang hampir sama seperti fitur di HP-HP flagshipnya dari Xiaomi. Jadi kita bisa melakukan screenshot di bagian tertentu dengan cara melakukan tekan 3 jari di layar HP kalian. Maka nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalian bisa selection bagian apa aja yang pengen di screenshot. Dan menurut saya fitur ini keren, walaupun memang agak sedikit fiturnya sepele lah gitu ya. Tapi menurut saya ini cukup keren lah, karena kita bisa men-selection bagian tertentu langsung dari screenshotnya. Kalau misalkan dulu kan kita screenshot dulu, abis itu kita edit ya guys ya untuk kita selection. Tapi kalau ini kita bisa langsung melakukan selection melalui screenshot 3 jari. Bukan 3 jari ke bawah gini ya, tapi kita tekan layarnya. Terus apakah hanya itu? Enggak, ada satu lagi, yaitu masalah floating window. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini untuk floating window-nya ada sedikit pembaruan ya guys ya. Kalau misalkan kita lagi nggak buka aplikasi yang lagi di floating, di sini indikator yang di atas itu berubah menjadi abu-abu. Tapi kalau misalkan kita lagi menggunakan aplikasi yang sedang di floating window, indikator yang di atas ini menjadi warna biru. Yang menurut saya ini cukup lumayan keren, walaupun indikator ini agak sedikit ya kurang nggak bermanfaat banget sih. Tapi menurut saya ini cukup berfaedah gitu loh ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih, apakah kita menggunakan aplikasi floating window atau di aplikasi menu utama. Nah, terus juga kalau misalkan saya perhatikan untuk masalah floating window-nya di sini agak sedikit lumayan smooth. Bahkan bisa dibilang ini tambah smooth kalau menurut saya. Ya, memang si Xiaomi sempat ngeklaim katanya memang updatean kali ini bakalan lebih smooth ya guys ya. Dan hal ini terbukti melalui aplikasi floating window. Waktu yang saya rasakan di versi sebelumnya itu memang untuk floating window-nya agak sedikit nggak stabil dan kadang-kadang sering nge-freeze gitu. Tapi sekarang di sini smooth banget untuk pergerakannya guys ya. Ya, yang menurut saya good job lah Xiaomi melalui versi ini. Buat floating window-nya udah di fix berarti. Oke, setelah di-update ada beberapa experience yang harus saya kasih ke kalian, terutama dari segi performanya si Redmi Note 9 ini setelah di-update dan juga masalah kestabilan. Ya, untuk masalah performa di sini kalau misalnya kita lihat dari masalah skor Antutu terlebih dahulu ya guys ya. Di sini memang ada sedikit peningkatan dari segi UI-nya, walaupun memang nggak terlalu signifikan banget sih peningkatannya, tapi lumayan lah, naik sekitaran 2000-an. Ya, menurut saya udah cukup oke lah. Terus juga dari segi kestabilan sistem, sejauh ini pas waktu saya pakai buat masalah kestabilan sistemnya masih cukup agak sedikit nge-freeze jujur ya guys ya. Pas waktu saya pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, mungkin memang belum di fix ya guys ya hal seperti ini. Tapi yang menariknya di sini masalah aplikasi Instagram. Ya, waktu sebelumnya saya sempat ngeklaim untuk masalah aplikasi Instagram itu agak sedikit stuttering alias nge-freeze gitu kalau misalkan kita membuka story. Cuman di updatean kali ini entah kenapa saya rasakan ini Instagramnya smooth banget gitu loh. Dan perpindahan dari satu story ke story lainnya di sini bener-bener smooth banget. Memutar video di Instagram juga tambah smooth di sini. Jadi nggak ada kendala sama sekali. So far untuk masalah aplikasi Instagram saya bisa ngeklaim bahwa updatean kali ini ada dampak yang cukup lumayan cukup lumayan besar lah buat aplikasi Instagram. Ya, jadi untuk masalah isu di aplikasi Instagram di Redmi Note 9 udah menghilang buat masalah nge-freeze, dan sejauh saya pakai setelah update di sini aman-aman aja.
Terus dari segi gaming gimana? Nah, untuk masalah game sejauh ini saya pakai guys ya buat main game FFX terutama ya dengan settingan rata kanan. Di sini saya cukup lumayan cukup lumayan apresiasi lah kepada Xiaomi. Karena memang Xiaomi bener-bener memperbarui updatean kali ini. Dan sejauh saya pakai main game FFX dengan settingan rata kanan, di sini untuk masalah FPS-nya agak sedikit lumayan stabil, yaitu di angka 45 sampai 50 fps. Nah, kalau di versi sebelumnya itu pas waktu saya coba ya itu cuma mentok di kisaran 30 fps aja, nggak bisa lebih dari 30 fps. Kalau misalkan pengen lebih dari 30 fps, misalkan di 40 fps, kita harus setting ke settingan low atau enggak medium. Tapi dengan settingan rata kanan ini buat main game FFX setelah update, saya mendapatkan fps yang cukup stabil, yaitu di angka 40 sampai 50-an fps. Terus dari segi suhu gimana bang? Nah, kalau dari segi suhu memang si Redmi Note 9 ini masih cukup tergolong panas kalau buat diajak ngegame. Kemarin pas waktu saya main game FFX dengan settingan rata kanan ya guys ya, untuk masalah temperaturnya itu bisa menyentuh di angka 43 sampai 45 derajat Celcius pas main game FFX selama sekitaran 15 sampai 20 menitan. Jadi memang kalau dari segi suhu masih cukup panas lah si Redmi Note 9 ini, dan tidak ada improvisasi sepertinya guys ya kalau misalnya saya lihat. Terus dari segi baterai, ya kalau masalah dari segi baterai saya belum bisa ngetes sejauh berapa lama sih ya si Redmi Note 9 ini bisa bertahan setelah update. Karena memang kalau kita lihat dari segi baterai ya, saya nggak tahu kenapa si Redmi Note 9 saya ini boros. Ya mungkin ini karena faktor kesehatan baterai juga kali guys ya. Jadi kalau masalah baterai itu tergantung kembali lagi kepada device kalian masing-masing. Tapi memang kalau dari segi baterai pas waktu update ke MIUI 12.5 aja si Redmi Note 9 saya udah ngerasain boros. Ya mungkin ini masih berdampak boros juga kali ya di updatean kali ini. Kesimpulannya, jadi yang saya rasakan selama sekitaran 3 harian ini buat ngetes si Redmi Note 9 setelah update, saya menemukan beberapa hal yang cukup mengejutkan, terutama dari segi performa dan juga kestabilan sistem. Ya menurut saya Xiaomi sukses lah buat updatean kali ini, dan saya cukup apresiasi terhadap Xiaomi karena di sini ada beberapa peningkatan performa dan juga kestabilan sistem, terutama dari aplikasi Instagram dan juga floating window yang saya patenkan tuh guys ya. Karena memang aplikasi Instagram sebelumnya itu bener-bener nge-freeze banget, dan untuk fitur floating window-nya pun juga kadang-kadang sering foreclose dan juga kadang-kadang sering nge-freeze gitu. Yang menurut saya setelah update di sini saya nggak ngerasain hal tersebut lagi. Nah, sekarang coba nih tulis pendapat teman-teman yang udah update ke MIUI terbarunya si Redmi Note 9 ini di kolom komentar ya guys ya. Kita sharing bareng-bareng. Apakah kalian merasakan hal yang aneh? Kalau misalkan kalian ngalamin isu ataupun bug, bisa langsung tulis di kolom komentar karena kita bakalan diskusi bareng-bareng. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika teman-teman pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya bagus lah, updatean kali ini membawakan hasil, nggak sia-sia sih.